Ya, benar. Saya mengajukan diri untuk dipilih menjadi salah seorang calon sekretaris jenderal GKPI periode 2025 hingga 2030 oleh Sinode Sten GKPI di Sinode Am periode tanggal 14 hingga 19 Oktober 2025 akan datang. Dan saya tegaskan, saya bersedia untuk dicalonkan, saya bersedia untuk dipilih. Begitu. Baik, dan pertanyaan ini sesungguhnya sangat benar sekali, sebab tidak mungkin saya mengajukan diri jika belum dikenal oleh setiap warga GKPI. Saya adalah Pendeta Irfan Huta Soid, lahir tahun 1977 yang lalu di Desa Pahpahan, Kecamatan Pangaribuan. Sejak lahir, saya adalah bagian atau anggota jemaat di GKPI Jemaat Pahpahan, Resor Pangaribuan. Dan masa kecil saya hingga sekolah menengah pertama atau SMP, saya habiskan di Pangaribuan, di SMP Negeri 1 Pangaribuan. Namun, tahun 1992, saya melanjutkan sekolah di SMA Katolik Ignatius Sulandowiadi di Jantung, Jakarta Timur, hingga tahun 1995. Tentunya ketika saya sekolah SMA di Jakarta, pindah dari kampung, pastilah mengalami shock kultural akibat perbedaan budaya dari kampung halaman berhadapan dengan budaya di ibu kota negara di Jakarta. Namun situasi itu dapat saya lalui dari tahun 92 hingga tahun 95, dan di tahun 95 setelah menyelesaikan studi di SMA Katolik Ignatius Sulandowiadi di Jantung, saya memberanikan diri mendaftar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, dan puji Tuhan saya diterima menjadi mahasiswa di sana. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, pengalaman menjadi mahasiswa di STT Jakarta, sekarang dikenal dengan STFT Jakarta, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, adalah bagian yang sangat penting, terutama dalam membentuk karakteristik saya, kemudian kesadaran akademis, kejujuran, dan sebagainya. Nah, selama kurang lebih 6 tahun studi di sana, saya aktif di berbagai organisasi, baik organisasi intrakampus maupun organisasi ekstra kampus. Namun, yang secara khusus saya harus katakan bahwa tahun 99 saya menjadi bagian dari Senat Mahasiswa STT Jakarta, dan sejak tahun 96 hingga tahun 2000 saya mengambil bagian dalam organisasi ekstra kampus STT Jakarta, yaitu terlibat dalam gerakan mahasiswa, terutama ketika bersama-sama mendorong reformasi demokrasi di negara kita yang ditandai dengan kembangnya kekuasaan Orde Baru tahun 1998. Barangkali akan banyak pertanyaan tentang hal ini. Loh, kok mahasiswa STT aktif dalam gerakan mahasiswa? Saya harus katakan bahwa menjadi bagian dari gerakan mahasiswa, terutama di momentum kembangnya Orde Baru diganti oleh Orde Reformasi, tidak didorong oleh sebuah euforia atau hanya semata-mata hanya sekedar menjadi penggembira dalam situasi yang hiruk-pikuk saat itu, tapi itu semua berawal dari sebuah kesadaran teologis, saya kira lebih tepatnya, karena memang sejak 95 saya seringkali melibatkan diri dalam kelompok-kelompok diskusi teologi, kelompok diskusi sosial dan filsafat, baik dalam kampus STT Jakarta maupun di luar kampus STT Jakarta. Akibat dari kesadaran itulah yang lahir dari proses pematangan intelektual di kelompok diskusi, akhirnya menjadi bagian dari gerakan mahasiswa adalah sebuah pilihan spiritual, lebih tepatnya dikatakan.
bukan sekedar pilihan euforia, tapi itu adalah sebuah pilihan spiritual. Nah, kemudian bentuk dari kesadaran spiritual itu saya implementasikan dalam sebuah skripsi sebagai syarat kelulusan dari STT Jakarta. Di sana saya membuat skripsi berjudul Pengampunan dan Rekonsiliasi. Poin di sana adalah bahwa untuk menggapai masa depan, maka pengampunan dan rekonsiliasi adalah batu pijakan yang sangat kuat. Dan pendapat ini, argumentasi ini tentunya tidak bisa saya lepaskan dari narasi yang pernah dilemparkan oleh seorang pendeta Afrika Selatan, Desmond Tutu, yang setelah tumbangnya kekuasaan apartheid diganti oleh Presiden Nelson Mandela. Ketika itu kelompok kulit hitam berusaha untuk membalaskan dendam kepada kelompok kulit putih yang selama sekian ratus tahun mengalami penjajahan secara politis. Namun Desmond Tutu berkata, no future without forgiveness. Artinya tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Nah, Bapak Ibu, saya kira inilah sebuah kesadaran spiritual yang menjadi penanda bagi saya keterlibatan dalam gerakan mahasiswa, dan akhirnya berujung pada sebuah pemikiran teologis bahwa masa depan itu harus diraih, dijangkau dengan berpijak kuat pada pengampunan dan rekonsiliasi. Nah, sesungguhnya skripsi itu banyak membentuk kesadaran teologi saya, kesadaran pelayanan di kemudian hari untuk berupaya secara mentalitas, karakter, itu karakter yang terbuka pada rekonsiliasi, karakter yang terbuka pada pengampunan. Dan ke depan saya kira gereja harus berpijak pada dua itu. Gereja yang selalu terbuka pada rekonsiliasi, serta gereja yang terbuka kepada pengampunan. Sebab Allah Tritunggal yang menjadi pendiri dan yang memberdayakan gereja ini terus-menerus adalah Allah yang kita kenal melalui rekonsiliasi dan pengampunannya bagi dunia. Nah, Bapak Ibu semuanya, kemudian hari setelah saya menjadi vikar di GKPI Jemaat Khusus Lubuk Pakam Kota, saya berkenalan dengan seorang perempuan namanya Yusnita Boris Tumurang. Dia adalah seorang guru, tepatnya adalah guru kimia di SMA Katolik Serdang Murni, karena dia adalah alumni dari jurusan kimia FMIPA Universitas Negeri Medan. Dan setelah penempatan pertama sebagai pendeta di GKP Resort Sonomartani tahun 2004, saya akhirnya berketetapan hati untuk memilihnya menjadi seorang istri. Dan kesepakatan kami adalah di mana kami melayani, maka dia harus ikut. Konsekuensinya adalah dia resign atau mengundurkan diri menjadi seorang guru dan menjadi seorang istri pendeta yang di tiap saat akan mengikuti pelayanan saya kemanapun saya akan ditempatkan. Tuhan mengaruniakan dua putra bagi kami pada saat ini, Rahmat Putra Sarwa Huta Soid dan Pasca Abelio Huta Soid. Yang pertama masih duduk di bangku kelas 3 SMP dan yang kedua masih duduk di kelas 2 SMP. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudari, secara akademik saya, tadi saya sudah jelaskan, untuk strata 1 saya tempuh di STT Jakarta, strata 2 saya tempuh di STT Cipanas, dan strata 3 program doktoral baru saja saya telah menuntaskan dan menyelesaikannya di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Saya kira itulah jawaban saya terhadap pertanyaan semacam jawab perkenalan diri saya secara singkat. Demikian yang bisa saya sampaikan.